Malam itu, hujan turun sangat deras. Sekitar pukul 2 dini hari, seorang penjaga kebun menemukan sesuatu yang membuatnya langsung menelpon polisi. Di tengah perkebunan tua yang sudah bertahun-tahun tidak digunakan, ada sebuah rumah kosong. Dari dalam rumah itu, tercium bau busuk yang sangat menyengat. Ketika polisi datang dan membuka ruang bawah tanah, mereka menemukan 6 mayat. 6 orang, 6 korban. Setidaknya, itulah yang mereka pikirkan. Karena setelah seluruh ruangan diperiksa, polisi menemukan 1 mayat lagi. 7 mayat. Tapi hanya ada 6 korban. Dan yang paling aneh, mayat ketujuh tidak memiliki identitas. Tidak ada sidik jari, tidak ada kartu identitas, bahkan wajahnya seperti sengaja dirusak. Namun, beberapa hari kemudian, seorang polisi menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Mayat ketujuh itu sepertinya bukan korban. Hujan perlahan mengecil. Suara langkah kaki di tanah basah. Rumah tua itu berada cukup jauh dari pemukiman. Dulunya, tempat tersebut merupakan rumah milik seorang pengusaha bernama Eren Adinata. Namun, setelah Eren meninggal sekitar 10 tahun sebelumnya, rumah itu dibiarkan kosong. Tidak ada listrik, tidak ada penjaga. Dan hampir tidak pernah ada orang yang datang ke sana. Sampai malam itu, seorang penjaga kebun bernama Hendra sedang memeriksa area perkebunan ketika ia mencium bau aneh. Awalnya, Hendra mengira ada bangkai hewan. Tapi semakin dekat ke rumah, baunya semakin kuat. Hendra kemudian melihat pintu belakang rumah terbuka. Padahal, ia yakin pintu itu selalu terkunci. Siapa di dalam? Tidak ada jawaban. Hendra mencoba masuk. Lantai rumah dipenuhi debu. Tidak ada perabotan. Tidak ada lampu. Hanya ada suara tetesan air dari atap. Kemudian Hendra melihat sesuatu. Ada bekas darah kering di lantai. Ia langsung keluar dan menghubungi polisi. Sekitar 30 menit kemudian, polisi tiba. Kasus tersebut dipimpin oleh seorang penyidik bernama Arman. Arman memasuki rumah bersama 2 anggota lainnya. Mereka mengikuti jejak darah menuju sebuah pintu besi. Pintu itu terkunci. Setelah dibuka, mereka menemukan tangga menuju ruang bawah tanah. Bau busuk langsung menyambut mereka. Arman menutup hidung. Salah satu polisi menyalakan senter. Dan saat cahaya senter menyapu seluruh ruangan, mereka melihat tubuh manusia. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 6 mayat tergeletak di dalam ruangan. Semuanya dalam kondisi mengenaskan. Arman langsung meminta tim forensik datang. Beberapa jam kemudian, identitas ke-6 korban mulai diketahui. Mereka ternyata adalah orang-orang yang dilaporkan hilang dalam beberapa tahun terakhir. Nama pertama adalah Rudi Santoso. Nama kedua adalah Maya Pratiwi. Nama ketiga adalah Muhammad Nabil. Nama keempat, Zulkarnain. Nama kelima, Andi Wijaya. Dan nama keenam, Eren Adinata, pemilik rumah tersebut. Arman terdiam ketika mendengar nama terakhir. Eren dinyatakan meninggal 10 tahun sebelumnya. Tapi hasil pemeriksaan menunjukkan mayat itu baru meninggal beberapa bulan terakhir. Artinya, ada seseorang yang menggunakan rumah itu selama bertahun-tahun dan membunuh orang-orang di sana. Saat tim forensik melakukan pemeriksaan terakhir,
mereka menemukan sesuatu di balik sebuah lemari tua. Ada ruang kecil yang ditutupi papan kayu. Ketika papan dibuka, mereka menemukan satu mayat lagi. Mayat ketujuh. Tubuhnya jauh lebih tua dibandingkan 6 korban lainnya. Tidak ada pakaian yang bisa membantu mengidentifikasi. Tidak ada dompet, telepon, dan wajahnya mengalami kerusakan parah. Arman berdiri cukup lama di depan mayat itu. Siapa dia? Tidak ada yang tahu. Mayat tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Namun, hasilnya justru membuat penyelidikan semakin aneh. Tidak ditemukan kecocokan sidik jari. Tidak ada laporan orang hilang yang sesuai. Dan yang paling aneh, dokter memperkirakan usia mayat tersebut sekitar 30 tahun. Tapi kondisi tulangnya menunjukkan bahwa korban mungkin sudah meninggal lebih dari 20 tahun. Arman mulai berpikir, kalau mayat itu sudah berada di sana selama puluhan tahun, siapa pembunuhnya? Dan kenapa 6 korban lain dikuburkan di tempat yang sama? Beberapa hari kemudian, polisi kembali memeriksa rumah tersebut. Di sebuah kamar lantai 2, mereka menemukan kamera CCTV lama. Kamera itu sudah rusak, tapi sebuah harddisk masih tersimpan di dalam ruangan. Tim IT berhasil menghidupkan sebagian rekaman. Rekaman pertama menunjukkan Eren, pemilik rumah. Wajahnya terlihat ketakutan. Ia sedang berbicara di depan kamera. Kalau ada yang menemukan rekaman ini, Eren berhenti beberapa detik. Ia melihat ke arah pintu. jangan percaya siapapun. Rekaman tiba-tiba terputus. Rekaman berikutnya muncul beberapa menit kemudian. Eren kembali terlihat. Kali ini wajahnya jauh lebih pucat. Mereka bilang, aku harus membunuh mereka. Arman memperhatikan layar dengan serius. Eren kemudian berkata, Tapi aku tidak membunuh siapapun. rekaman mati. Kemudian muncul sebuah video lain. Tanggalnya menunjukkan 10 tahun sebelumnya. Di video tersebut, terlihat seorang pria berdiri di ruang bawah tanah. Pria itu membelakangi kamera, dan di depannya ada seseorang yang terikat di kursi. Pria tersebut kemudian menoleh. Wajahnya terlihat jelas. Arman langsung berdiri. Pria itu adalah Eren. Padahal menurut catatan polisi, Eren sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Arman mulai memeriksa kembali identitas ke-6 korban. Ia menemukan sesuatu yang aneh. Semua korban ternyata memiliki hubungan dengan Eren. Rudy pernah menjadi sopirnya. Maya adalah sekretarisnya. Nabil adalah pengacaranya. Siska adalah pekerja rumah tangganya. Andi adalah rekan bisnisnya. Dan korban terakhir, Eren sendiri. Arman kemudian bertanya kepada para keluarga korban. Ternyata ada satu kesamaan. Sebelum menghilang, mereka semua menerima pesan yang sama. Pesan sangat singkat. Aku tahu apa yang kalian lakukan 10 tahun lalu. Arman mulai curiga. Mungkin ke-6 orang itu bukan korban acak. Mereka semua terlibat dalam sesuatu. Sesuatu yang terjadi 10 tahun lalu. Dan mungkin mayat ke-7 adalah korban pertama. Arman meminta timnya mencari semua laporan orang hilang. Dari 20 sampai 30 tahun sebelumnya. Setelah berjam-jam mencari, mereka menemukan satu laporan. Seorang pria bernama Damar. Damar menghilang 24 tahun sebelumnya, saat usianya 30 tahun. Pekerjaannya penjaga rumah milik Eren. Arman langsung terdiam. Kemudian mereka mencari foto Damar. Ketika foto itu diperbesar,
Wajahnya cocok dengan mayat ketujuh. Akhirnya mereka tahu siapa dia. Tapi muncul pertanyaan baru. Apa yang terjadi kepada Damar? Arman kembali melihat rekaman Eren. Kali ini ia menemukan sebuah video yang sebelumnya tidak terbuka. Dalam video itu, Eren duduk sendirian di ruang bawah tanah. Tangannya gemetar. Damar tidak membunuh siapapun. Eren menundukkan kepala. Dia hanya melihat semuanya. Kemudian Eren mulai bercerita. 24 tahun sebelumnya, Damar menemukan bahwa Eren dan beberapa orang kepercayaannya melakukan kejahatan. Damar mencoba melaporkannya. Namun, sebelum sempat berbicara ke polisi, Damar dibunuh. Mayatnya disembunyikan di ruang bawah tanah. 6 orang yang mengetahui kejadian itu kemudian berjanji untuk merahasiakannya. Tahun demi tahun berlalu. Semua orang mengira rahasia itu sudah terkubur. Sampai 10 tahun lalu, Eren mulai dihantui rasa bersalah. Ia ingin mengungkap semuanya, namun orang-orang yang terlibat tidak membiarkannya. Mereka membunuh Eren dan membuat kematiannya terlihat seperti kecelakaan. Tapi sebelum meninggal, Eren sudah menyimpan semua bukti. Arman akhirnya memahami semuanya. Damar adalah korban pertama. Eren adalah korban kedua. Sedangkan 5 korban lainnya adalah orang-orang yang mengetahui rahasia tersebut. Tapi ada satu masalah. Jika semua orang yang mengetahui rahasia sudah meninggal, siapa yang membunuh mereka? Arman kembali memeriksa rekaman CCTV. Ia memperbesar salah satu bagian video. Ada seseorang berdiri di belakang Eren. Wajahnya tidak terlihat. Tapi ada satu hal yang terlihat jelas. Orang itu memakai sebuah cincin. Cincin dengan lambang burung hitam. Arman kemudian mencari lambang tersebut. Dan ia menemukan sesuatu. Cincin yang sama pernah digunakan oleh Damar. Arman terdiam. Tidak mungkin. Damar sudah meninggal 24 tahun lalu. Tapi rekaman menunjukkan seseorang menggunakan cincin miliknya. Arman kemudian membuka kembali berkas kematian Damar dan menemukan sebuah kesalahan. Tidak pernah ada pemeriksaan DNA terhadap mayat yang ditemukan 24 tahun yang lalu. Artinya, selama ini polisi tidak pernah benar-benar memastikan bahwa mayat tersebut adalah Damar. Arman kembali ke rumah sakit. Ia meminta pemeriksaan DNA ulang terhadap mayat ketujuh. Beberapa hari kemudian, hasilnya keluar. Mayat tersebut bukan Damar. Arman membeku. Kalau begitu, di mana Damar? Dan siapa sebenarnya mayat ketujuh? Arman kembali memeriksa foto lama. Ia menemukan foto Damar ketika masih muda. Di samping Damar, ada seorang anak kecil. Namanya Zen, adik Damar. Zen dilaporkan meninggal dalam kecelakaan beberapa tahun setelah Damar menghilang. Namun tidak pernah ditemukan jasadnya. Arman mulai menyadari sesuatu. Mayat ketujuh kemungkinan adalah Zen. Dan jika benar, berarti seseorang sengaja menyembunyikan identitasnya. Beberapa minggu kemudian, kasus tersebut resmi dinyatakan selesai. Polisi menemukan bukti bahwa kelima korban memang terlibat dalam kematian Damar. Namun pembunuh mereka tidak pernah ditemukan. Rumah tua itu kemudian disegel. Tetapi sebelum meninggalkan lokasi, Arman melakukan pemeriksaan terakhir. Ia masuk ke ruang bawah tanah. Ruangan itu sudah kosong. Semua mayat sudah dibawa pergi. Tapi di dinding, Arman melihat sesuatu.
ada tulisan menggunakan darah yang sudah mengering. Tulisan tersebut berbunyi, 6 sudah selesai. Arman menatap tulisan itu. Kemudian dia melihat ke bawah. Ada tulisan lain, lebih kecil dan jauh lebih mengerikan. Yang ke-7 masih hidup. Arman langsung mundur. Lampu senter tiba-tiba mati. Dalam kegelapan, terdengar suara seseorang berbisik dari belakangnya. Pak polisi, Arman membeku. Suara itu terdengar sangat dekat. jangan cari Damar. Kemudian, terdengar suara pintu bawah tanah ditutup. Dan sejak malam itu, Arman tidak pernah lagi menemukan siapapun yang bernama Damar. Tapi satu hal yang membuatnya tidak bisa tidur. Saat malam, pukul 3:13, teleponnya selalu menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal. Pesannya hanya satu kalimat. Masih kurang 1. 7 mayat ditemukan, 6 nama berhasil diketahui, dan 1 orang masih belum ditemukan. Mungkin ia sedang bersembunyi, atau mungkin ia sedang mencari korban berikutnya. Karena terkadang orang yang paling berbahaya bukanlah orang yang mati, tapi orang yang seharusnya sudah mati.